berbagai masalah yang dialami sekelompok siswa-siswi SMA kelas 11 IPS 1. Pendekatan yang digunakan kelompok kami yaitu pendekatan konseling kelompok behavioristik yang berpola ABC. Sekelompok siswa-siswi ini dipertemukan karena mereka memiliki trauma. Maka dari itu, konselor sekolah memanggil mereka supaya tidak berlarut-larut dalam perilaku yang salah suai. Konselor diperankan oleh Ino dan teman-teman yang lain sebagai konseli yaitu Wendy, Tere, Carol, Ade, dan Maria. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semua teman-teman. Halo, selamat pagi Pak. Iya. Selamat pagi Pak. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik kok Pak. Oke. Yang lain gimana nih? Baik nggak? Baik Pak. Baik Pak. Oke. Ini teman-teman posisinya lagi di mana nih? Kalau saya sih di rumah Pak. Oke. Di rumah. Kalau yang lain di mana nih? Sama sih Pak, saya juga di rumah. Wah, memang anak rumahan sekali ya kalian. Iya dong, Pak. Kan cuma sementara aja gitu. Lah, sementara aja. Berarti Maria mau kemana nih? Mau cari jajanan sih, Pak. Astaga, Maria jajan terus ya. Biasa Pak, Maria kan emang sukanya jajan terus. Suka makan dia Pak. Nggak apa-apa. Karena apa jajan itu ini loh, apa bagus buat gizi sih. Oke, jaringan teman-teman aman nggak nih? Aman kok, Pak. Aman ya. Oke. Aman Pak. Oke, bagus kalau begitu ya. Kalau teman yang lain juga aman kan? Aman Pak. Oke. Baik kalau begitu teman-teman, supaya konseling kita hari ini berjalan dengan lancar, baik kita melakukan beberapa peraturan nih buat teman-teman agar konseling ini berjalan dengan baik. Gimana? Setuju nggak? Setuju Pak. Emang apa itu Pak peraturannya? Oke. Dalam kegiatan konseling itu teman-teman, jadi adanya asas kerahasiaan. Nah, jadi untuk teman-teman nanti kalau bisa menjaga rahasia dari apa yang disampaikan oleh semua nanti teman-teman. Ada juga asas kerahasiaan nanti itu. Dan kalau bisa kita itu sama-sama teman-teman nanti saling aktif gitu ya buat buat konseling ini. Oke, kalau gitu bagaimana menurut teman-teman yang lain? Ada nggak peraturan-peraturan? Ada Pak, semisal jika tidak berkepentingan untuk berbicara, lebih baik di-mute audio agar menjaga ketenangan juga Pak saat teman-teman mungkin lagi bercerita atau sedang berbicara. Oh iya, benar-benar boleh. Nih bagaimana dengan yang lain nih? Bisa sih, Pak. Oh iya, Pak. Saya izin memberikan masukan ya, Pak. Jadi nanti kita saling memberi masukan gitu, tanggapan satu sama lain ketika kita selesai bercerita. Benar-benar ide bagus. Benar ada ide bagus itu. Jadi nanti teman-teman memberikan feedback ya begitu ya. Jadi ada feedback dari antar teman biar konseling kita lebih aktif begitu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Ada tambahan, Pak, dari saya. Jadi saat kita proses konseling nih, Pak, ya, kita semuanya harus on cam gitu biar kelihatan gitu loh satu sama lain. Iya, benar-benar bagus sekali ya. Kalau on cam itu ya nanti teman-teman bisa memperhatikan satu sama lain, jadi lihat mukanya, lihat ekspresi teman-teman nih. Nah, jadi apakah peraturan tadi bisa dimengerti teman-teman? Bisa Pak. Oke, bagus. Baik, jadi teman-teman, apakah kalian sudah tahu nih kenapa
apa Bapak panggil kalian ke Zoom ini? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Emang kenapa, Belum, Pak? Lah, emang kenapa? Oh iya, jadi kalian nggak tahu ya. Oke. Jadi Bapak mengumpulkan kalian di sini nih karena kurang lebih 2 minggu deh, salah seminggu 2 minggu. Kalau Bapak lihat kalian ini ya, karena tiap hari Bapak tuh mengamati kalian pada waktu tertentu kalian itu Bapak lihat seperti tidak nyaman, merasa apa ya, kalau dibilang merasa nggak tenang gitu. Itu yang Bapak lihat sih. Wah, Bapak ternyata diem-diem ngamatin kita ya. Oh pastinya, ya pastinya lah. Apalagi kalian kan sudah ada yang ini nih, ada yang pokoknya tiap hari itu selalu Bapak perhatikan kalian selalu. Jadi Bapak ingin bertanya nih, apakah ada dari teman-teman yang sudah pernah melakukan konseling? Kalau saya sih belum pernah ya Pak. Gimana kalau teman-teman lain nih? Kalau saya juga belum pernah sih, Pak. Ini baru pertama kali. Oke, baru Sama pertama sih kali. Pak, aku juga baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke, semua udah jawab. Berarti bagaimana dengan Wendy nih, Wendy dan Carol nih? Apakah kalian sudah pernah melakukan konseling? Oh, kalau saya juga belum pernah sih, Pak. Saya sama kayak Wendy dan teman-teman yang lain sih, Pak. Saya juga belum pernah. Oh, berarti belum pernah ya. Ya. Jadi gini teman-teman, baiklah. Karena kalian baru pertama kali melakukan konseling, maka nanti izinkan Bapak buat jelasin dulu nih. Sebelumnya untuk konseling ini nanti dari teman-teman semua memberikan informasi nih kepada Bapak. Apa saja sih kendala atau halangan atau yang unek-unek lah istilahnya, yang masih teman-teman rasa dan bingung ingin menyampaikan kepada siapa, cerita kepada siapa, bisa diceritakan kepada Bapak. Nah, jadi konseling ini juga teman-teman ada namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi rahasia atau cerita dari teman-teman nanti itu aman, bisa dirahasiakan. Jadi nggak banyak orang tahu nanti. Mungkin kita aja yang tahu. Jadi kayak peraturan pertama tadi, nanti juga semua teman-teman juga harus bisa merahasiakan gitu apa yang teman lain bicarakan, seperti itu. Udah paham, Kak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Udah sih, Pak, saya memahami. Oke. Baik kalau begitu, jika sudah memahaminya ya, Bapak persilakan aja nih ya, buat teman-teman untuk menyampaikan apa sih kendala teman-teman, apa sih teman-teman yang teman-teman rasa bingung nih. Bapak ingin mendengarkan cerita dari kalian. Mungkin yang pertama Bapak lihat di sini Ade. Boleh nggak Ade pertama? Bisa Pak. Tapi Oke, silakan Nak. gimana ya Pak? Saya tuh bingung mau mulai cerita dari mana. Bingung bercerita. Ya. Belakangan ini Ade apa sih yang lagi Ade rasakan? Mungkin jika Ade mengingat apa sih yang Ade rasa janggal, mungkin ada kayak interaksi dengan orang lain, mungkin berkumpul dengan orang lain, atau berdiskusi dengan orang lain, mungkin ada masalah gitu. Ada sih Pak. Jadi saat ini tuh saya jadi jarang berrelasi dengan teman-teman Pak. Berrelasi dengan teman-teman. Oh begitu ya. Sejak kapan kamu mulai jarang berrelasi ya Dek, dengan teman-temanmu? Sejak awal kelas 11 Pak. Kelas 11 ya. Oke, lalu apa yang membuat kamu itu jarang gitu berrelasi bersama teman-teman kamu?
Saya itu merasa takut Pak pada teman-teman ketika saya itu kalau nyampein pendapat tuh kayak ya malu gitu Pak. Oke, jadi kamu jarang berrelasi dengan teman-teman kamu karena kamu merasa takut ya, takut untuk menyampaikan pendapat yang ingin kamu sampaikan. Apakah benar begitu, Nak De? Iya benar Pak. Oke, baik kalau begitu Ade ya. Bapak simpan dulu cerita kamu ya. Bapak lanjut ke Tere nih. Silakan Nak Tere untuk menyampaikan sesuatu gitu. Silakan Nak. Baik, Pak. Kalau saya ini akhir-akhir ini tuh saya merasa takut gitu loh, Pak. Takut? Boleh diceritakan lebih jelas? Takut keluar malam sih, Pak. Maksudmu keluar malam itu gimana, Tere? Tere Ya, apakah hanya takut kayak keluar teras apa gimana? ya keluar malam pergi gitu, Pak. Naik motor sendirian gitu loh, Pak. Oke, Bapak paham ya. Lalu apa yang membuat kamu takut gitu untuk keluar malam? Takut diikutin pengendara motor laki-laki yang punya niat jahat sama saya gitu, Pak. Jadi Tere membayangkan seperti itu ya, hal itu yang membuat Tere menjadi takut untuk keluar malam gitu ya. Apa benar Ya, begitu Tere? iya betul, Pak. Oke. Kalau Bapak boleh tahu nih, apa yang membuat kamu mempunyai pikiran seperti itu? Ya, apa sih yang membuat kamu memiliki pikiran seperti itu? Jadi itu kan waktu saya keluar tuh, Pak, malam hari karena ada keperluan yang mendadak gitu loh, Pak. Nah, di belakang saya tuh ada laki-laki berdua naik motor dan mereka tuh ngikutin saya di belakang terus gitu loh, Pak. Padahal waktu itu tuh ada celah untuk nyalip saya gitu loh, Pak. Sampai saya tuh merasa jengkel dan akhirnya saya berhenti di toko kelontong biar saya aman gitu, Pak. Oke, jadi Tere pernah mempunyai pengalaman gitu ya diikuti seseorang pria yang membuat Tere ketakutan ya, ketakutan di sepanjang jalan. Apakah benar begitu? Iya, betul, Pak. Oke, ya, baiklah. Kalau begitu sekarang giliran Wendy nih. Boleh nggak Wen menceritakan? Boleh, Pak. Jadi kalau saya itu merasa takut jika terlalu dekat dengan teman, Pak. Terlalu takut dekat dengan teman, boleh diceritakan lebih lanjut dan lebih jelas? Iya, Pak. Jadi tuh saya takut kalau terlalu dekat dengan teman. Nah, karena saya tuh takut dimanfaatkan gitu loh, Pak. Dimanfaatkan. Bagaimana maksud kamu, Wendy, dimanfaatkan? Ya, saya tuh takut kalau misalnya terlalu dekat dengan teman, terus nanti kita mengerjakan tugas bersama, dan ada tugas yang harus dikerjakan, terus dia menyuruh saya untuk mengerjakan tugasnya gitu loh, Pak. Oke, baik. Jadi Wendy takut terlalu dekat dengan teman karena Wendy merasa takut ya jika nanti teman Wendy itu meminta tugas kepada Wendy yang sebenarnya harus dikerjakan bersama ya, benar begitu ya, Wen? Iya, benar, Pak. Oke. Oke, Wendy, Bapak simpan ya cerita kamu dulu. Bapak ingin mendengarkan cerita dulu nih dari Bapak Maria deh, Maria. Boleh nggak Maria? Oke, boleh, Pak. Jadi permasalahan saya itu, saya sering gelisah sama takut, Pak. Maria merasa gelisah dan takut ya. Boleh diceritakan lebih lanjut, Maria?
Jadi saya sering merasa gelisah dan takut kalau misal ada laki-laki itu di dekat saya gitu loh, Pak. Wah, unik juga ya kamu. Kamu merasa takut nih, takut jika ada lelaki yang dekat dengan kamu. Apa yang membuat kamu menjadi takut, Maria? Yang membuat saya takut tuh takut kena pukul, Pak. Terus kan laki-laki tuh kadang takutnya aneh-aneh gitu, Pak, ke saya. Takut dipukul dan aneh-aneh. Maksud kamu bagaimana, Maria? Iya, Pak. Jadi tuh aneh-anehnya tuh kayak tiba-tiba pegang-pegang gitu loh, Pak. Baik. Oke. Maria merasa takut dan gelisah jika ada laki-laki yang mendekati Maria, karena Maria merasa nanti laki-laki itu melakukan tindakan aneh-aneh. Apakah benar begitu, Maria? Iya, Pak, benar. Oke, siap. Baik, Maria, terima kasih buat cerita kamu. Bapak simpan dulu ya. Bapak ingin mendengarkan dulu nih, terakhir. Ya, dari Carol. Carol boleh menceritakan nggak apa yang Boleh, menjadi... Pak, boleh. Boleh, coba silakan. Jadi gini, Pak, kalau saya itu saat kerja bakti beberapa minggu yang lalu, saat sekolah mengadakan kerja bakti itu loh, Pak. Saya itu menolak pembagian tugas yang saya dapat untuk bersih-bersihnya, Pak. Menolak pembagian tugas untuk bersih-bersih ya. Menolak tugas untuk bersih-bersih. Boleh diceritakan lebih lanjut nggak, Carol? Iya, Pak, saya tuh menolaknya karena saya ditempatkan untuk membersih selokan, Pak. Saya jengkel, Pak, ditaruh di situ waktu saat saya disuruh membersihkan selokan itu. Baik. Jadi karena kamu ditempatkan di pos selokan ya, kamu akhirnya menolak dan tidak mau bekerja. Apakah benar begitu? Saya lebih pergi mencari tempat yang lain sih, Pak, untuk saya bersihkan. Oke, jadi kamu lebih memilih membersihkan di tempat lain dibandingkan membersihkan di selokan. Iya, Benar ya? Pak, betul. Oke. Adakah hal yang membuat Carol nih merasa takut untuk membersihkan selokan? Karena Saya Bapak melihat nih banyak teman-teman yang sepantaran sama Carol, wanita juga nih, biasa-biasa aja gitu membersihkan selokan. Saya takut, Pak, kalau ada kecoa, apalagi di selokan ya, yang udah pasti hewan itu tuh pasti hidup di situ gitu, Pak. Oh, jadi karena kecoa, kamu nggak bisa menolong teman-teman kamu. Oke. Oke, buat teman-teman, apakah kita bisa melanjutkan? Iya, Pak, betul, kena kecoa. Bisa, Pak, bisa dilanjutkan. Iya, Pak, lanjut aja. Lanjut Oke. aja, Pak. Oke, lanjut baik. aja, Pak. Siap. Oke, baik teman-teman. Bapak selanjutnya sebelumnya berterima kasih kepada teman-teman karena udah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dari teman-teman nih. Ada Tere, tadi ada Ade yang masalahnya, ada Carol, ada Maria, ada Wendy. Bapak menyimpulkan sedikit nih dari permasalahan teman-teman, semuanya ada kemiripan. Baik pada hal-hal mengenai ketakutan ya. Betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, baik. Kalau boleh Bapak tahu nih, apakah teman-teman mempunyai pengalaman yang hampir sama dengan kejadian-kejadian yang baru saja kalian ceritakan? Ada nggak?
adik saya. Oke, silakan Maria. Jadi, oke Pak, jadi sewaktu saya kecil, saya sering kena pukul sama ayah saya, Pak. Ketika saya nangis gak berhenti-berhenti, sama kalau saya tuh kalau dikasih tahu tuh suka ngeyel gitu loh. Oh iya ya, jadi Maria sering kena pukul sama ayahnya saat waktu kecil ya, pada saat berbuat salah. Apakah benar begitu? Iya Pak, benar. Oke. Saya izin menanggapi ya, Pak. Nggak apa-apa, Mar. Setiap anak tuh pasti punya pengalaman nggak mau kalah sama kalau dikasih tahu sama orang tua. Oh iya benar-benar. Oke. Baik kalau begitu, silakan mungkin teman-teman yang lain bisa untuk bercerita. Saya Pak. Boleh, silakan Kerel. Nah, kalau saya tuh Pak, dulu saat saya masih duduk di kelas SD, lupa kelas berapanya itu, saya sedang belajar Pak di ruang belajar dengan ayah saya. Nah, tapi tiba-tiba tuh ada kecoa gitu Pak lewat di pinggir meja meja dapur. Nah, otomatis ayah saya langsung memukul kecoa tersebut. Tapi kecoanya malah mental gitu Pak ke arah muka saya dan saya sontak kaget langsung lari dong Pak ke wastafel untuk membersihkan muka saya, udah teriak begitu Pak. Oh iya, siap-siap. Unik juga ya. Jadi pada masa lalu kamu mengalami kejadian ya seperti itu, di mana kecoa itu terpental pas di mukamu ya, Carol. Dan saat itu bapakmu memukul kecoa itu, tapi kecoa itu malah mengarah ke muka kamu. Apa benar begitu ya? Iya Pak, benar begitu. Pasti kaget banget tuh kecoa mental ke muka. Ih, tapi gitu nggak sih, Rol, kalau sama kecoa? Iya, karena itu Mar, aku jadi ada trauma sendiri sama kecoa. Oke, Carol, ya. Uh, Tere terlihat ini nih, kamu ingin menceritakan sesuatu nih. Nah, silakan. Apa simpan dulu ya, Rol? Apa cerita kamu ya? Jadi Silakan, kalau Carol. saya tuh, Pak, Tere. dulu tuh saya juga pernah diikutin bapak-bapak gitu, Pak. Awalnya saya ngira tuh bapaknya itu searah sama saya, soalnya waktu saya belok, bapaknya itu juga ikut belok. Nah, ternyata tuh bapaknya ngikutin saya sampai depan rumah saya, Pak. Kan saya jadi takut banget kan ya, Pak, sampai nggak bisa tidur malam itu, Pak. Diikutin sampai depan rumah? Iya, Pak. Benar-benar sampai depan rumah itu, Pak. Jadi selama perjalanan tuh saya cuma bisa memastikan lewat spion motor gitu loh, Pak. Saya dengan banyak kecemasan yang ada di dalam pikiran saya, Pak. Tapi untungnya sih banyak tetangga saya di depan rumah, Pak. Jadi sedikit aman walaupun ya tetap takut sama jengkel, Pak. Jadi kayak nguntit gitu ya maksudnya teh. Iya, serem diikutin orang asing. Oke, begitu ya, Tere. Baik. Selanjutnya, Wendy nih ya. Wendy, adakah pengalaman yang serupa, Wen, dengan cerita yang disampaikan oleh teman-teman kamu? Kalau saya dulu itu tuh takut Pak kalau misalnya lagi ngerjain tugas, tapi ngerjain tugas sama temen-temen yang deket sama saya gitu Pak. Takut yang bagaimana, Wen? Bisa kamu jelaskan lebih lanjut? Ya, jadi saya dulu tuh kan deket sama teman saya. Nah, suatu ketika dia tuh ada kesulitan dalam mengerjakan tugas. Nah, saya kan bantu Pak. Tapi lama-lama tuh dia jadi manfaatin saya gitu buat bantuin ngerjain semua tugasnya. Oh, seperti itu ya. Lalu hal itulah yang membuat kamu takut begitu ya? Benar, Wen? Iya Pak, kan dia tuh dengan mudahnya tuh teman saya minta bantuan saya buat mengerjakan tugas. Nah, saya tuh jadi takut untuk memiliki teman dekat gitu Pak. Jadi takut buat dimanfaatkan.
Baik, Gwen. Makasih buat cerita kamu. Mungkin yang terakhir nih, Ade nih. Silakan deh, sampaikan pengalaman kamu. Kalau saya sih sama Pak, kayak punya Wendy, kayak ada perasaan takut gitu. Oke, takut. Kalau Ade itu ketakutan yang bagaimana, Dek? Kan saya dulu waktu kerja kelompok tuh, saya kayak sering diabaikan oleh kelompok lain gitu loh Pak. Jadi saya mending diem aja gitu dari kelompok. Oke. Kalau Bapak boleh tahu nih, mengapa Ade sering diabaikan oleh anggota kelompok Ade gitu pada saat kerja kelompok? Ya mungkin karena mereka itu kayak ngeremehin saya gitu loh Pak. Kalau pendapatku tuh kayak dinilai gak ada gunanya gitu. Ya, emang diabaikan sama anggota kelompok yang lain tuh emang nggak enak sih, Dek. Tapi deh, kamu tuh termasuk hebat loh. Kamu tuh udah mau tetap ngikutin kerja kelompok. Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih nih dari teman-teman sudah menceritakan nih pengalaman yang serupa dan pengalaman yang kurang menyenangkan ya, bisa dibilang begitu. Pastinya dari semua pengalaman yang kurang menyenangkan itu ada dong pasti pengalaman yang menyenangkan, yang serupa tetapi dengan pengalaman yang tidak menyenangkan tadi. Cobalah kalian ceritakan nih teman-teman, apakah ada? Mungkin silakan, bentar Bapak lihat nih, Bapak lihat Tere nih, Tere. Coba Tere terlebih dahulu nih, boleh nggak ceritain Tere? Boleh, Pak. Kalau Silakan. saya dulu tuh pernah dibantu sama pengendara motor lainnya yang laki-laki gitu, Pak. Waktu itu malam-malam saya pulang dari ngerjain tugas. Nah, di jalan tuh ternyata ban motor saya bocor, Pak, dan perjalanan sampai ke rumah itu masih agak jauh. Akhirnya saya berhenti sebentar di pinggir jalan, terus tiba-tiba tuh ada laki-laki yang nyamperin saya, Pak. Ternyata laki-laki itu nolongin saya, gitu, Pak. Ih, kayak drama. Tuh kan, Ter, nggak semua laki-laki tuh ternyata berkelakuan aneh gitu tahu. Oh, jadi sewaktu itu kamu pernah ditolongin ya oleh seseorang laki-laki nih saat kamu eh, saat banmu mengalami bocor ya? Apa benar begitu, Tere? Benar, Pak. Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya Carol nih untuk yang menceritakan pengalamannya. Silakan. Baik, Pak. Kalau saya tuh pernah, Pak, pas saya mau ngisi botol minum. Nah, lalu tuh ada kecoa, Pak, di depan saya. Terus ya, saya kaget dong. Tapi saya ya berusaha lah coba sedikit menenangkan diri. Kemudian saya hentak-hentakin aja kaki saya di depan kecoa itu. Nggak taunya kabur, Pak, kecoanya. Wah, terlihat kamu sudah ada ini ya, sedikit keberanian ya, Carol, untuk mengatasi hal tersebut. Iya, Pak, bisa dibilang begitu. Tapi geli gitu sama jijik gak sih kalau misal kayak kecoa tiba-tiba ngerambat ke kakimu tau? Geli sih, Mas, tapi mau gimana lagi ya kan reaksinya. Kan lagi ngisi minum takut tumpah nanti airnya. Kamu yang ngalamin, aku yang merinding, Rohi. Oke. Baik, Ron. Selanjutnya Ade nih. Dek, silakan menceritakan pengalaman positifmu. Kalau saya waktu itu saya berdiam diri di kelas kan Pak. Terus tiba-tiba ada salah satu teman yang baik hati gitu nawarin saya untuk gabung dalam kelompoknya Pak. Dan mereka tuh langsung ngajak aku makan bareng ke kantin waktu jam istirahat. Tapi saya masih malu-malu buat menerimanya. Nah, itu temenmu yang lain juga masih ada yang bully kan, Dek, sama kamu.
Iya, banyak deh orang-orang yang di sekitar kamu tuh kayak masih peduli sama dirimu gitu. Nah, betul tuh, bener banget kata Maria sama Wendy tuh. Ade masih banyak kok, masih banyak banget orang tuh yang baik. Ade tadi punya teman-teman tuh ternyata mereka peduli sama Ade, baik eh, mengajak Ade untuk makan seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya Wendy nih, silakan menceritakan pengalamanmu, Nak. Baik, Pak. Nah, kalau waktu itu kan saya punya teman dekat. Nah, terus kita tuh mengerjakan tugas bersama. Awalnya tuh saya masih takut, nanti kalau misalnya dia memanfaatkan saya atau gimana gitu. Tapi ternyata teman saya tuh malah justru ngajak buat ngerjain tugas tuh bareng-bareng gitu, Pak. Jadi saling kerjasama. Jadi semuanya tugas tuh dikerjakan sama-sama gitu, Pak. Nah, Wendy bisa melihat ya bahwa tidak semua nih, Wendy, tidak semua teman-teman itu atau ya tidak semua teman-teman ya memiliki sifat buruk. Ada juga yang baik. Nah, tuh nyatanya itu ada itu ternyata teman Wendy itu dia mau loh diajak ngerjain tugas. Ya bisa dibilang kooperatif lah istilahnya dalam mengerjakan tugas. Nah, iya tuh Wen, bener. Tapi tuh ya Wen, gak semua teman-temanmu tuh jahat, hanya ingin memanfaatkanmu aja. Bener banget, iya setuju saya sama Carol nih. Oke, baik baik Wendy, terima kasih nih telah menceritakan pengalamannya yang menyenangkan ya. Last but no, sekarang Bapak lihat dulu ya, ini yang belum bicara nih kayaknya Maria nih. Ya, Maria boleh nggak ceritain pengalamanmu Maria? Oke, boleh kok, Pak. Jadi Silakan. pengalaman saya itu sewaktu kelas 10, Pak. Jadi itu kan saya lagi nunggu jemputan di mana? Di parkiran depan yang tepatnya di gazebo. Nah, itu tiba-tiba tuh kayak ada teman sekelas saya nawarin saya buat pulang bareng gitu, Pak. Nah, terus akhirnya ya udah saya iyain dan saya pulang bareng gitu sama dia, Pak. Oh iya, namanya dia itu Galih, Pak. Gitu. Wah, baik sekali itu temanmu itu. Dia mau menawarkan bantuan loh. Berarti tidak semua laki-laki ya, Maria, yang berperilaku kasar, berperilaku buruk. Itu ada juga tuh yang ternyata baik membantu kamu. Ya, betul. Wah, baik juga temanmu itu, Mas. Iya, benar benar benar. Oke, baik. Eh, Setelah kalian bercerita nih mengenai pengalaman positif yang pernah kalian alami, eh bentar Bapak mikir dulu, adakah pemikiran baru? Pemikiran baru setelah kalian menceritakan pengalaman kalian dari awal hingga saat ini, ada nggak hal-hal positif atau perubahan yang ingin kalian lakukan nih? Kita mulai dari siapa dulu nih? Ayo yang mau jawab. Saya Pak, saya dulu. Boleh, Carol silakan. Setelah tadi saya bercerita, lalu teman-teman dan Bapak memberikan feedback, itu saya berpikir Pak bahwa dengan saya tenang, lalu saya berusaha untuk tidak panik, bahwa kecoa itu tuh ternyata tidak semenakutkan itu, begitu loh Pak kalau saya. Wah, bagus Carol. Langsung dapat pemikiran baru ya kamu mengenai kecoa itu. Ya, 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 ya. Yang membuat kamu trauma tadi, akhirnya kamu punya pikiran yang baru, akhirnya bisa mengatasi, sedikit-sedikit mengatasi ya, bisa dibilang begitu. Oke, oke. Siapa lagi nih yang mau ngomong? Saya, Pak, selanjutnya. Oh, silakan Maria. Oke. Jadi saya berpikir bahwa emang nggak semua laki-laki tuh yang ada di dekat saya tuh melakukan hal yang aneh-aneh seperti memukul, pegang-pegang gitu lah Pak, pokoknya. Ternyata juga peduli juga gitu loh sama perempuan.
Soalnya kan yang waktu itu yang saya ditawarin maksudnya pulang bareng itu sih Pak. Oke, bener-bener bener banget tuh. Itu baik sekali tuh Maria, temanmu tuh. Kamu bisa langsung mengubah pikiran kamu, merubah persepsi kamu mengenai laki-laki. Jadi kamu berpikir tadi laki-laki itu tidak semuanya buruk, ternyata ada juga yang baik seperti temanmu tadi. Iya, iya, iya. Oke, yang berikut siapa nih? Tere mungkin? Saya Pak. Iya Pak. Oh ya, silakan. Kalau saya hampir sama seperti teman-teman yang lain tadi sih Pak. Saya berpikir bahwa tidak semua pengendara motor laki-laki itu punya niat jahat gitu loh Pak di malam hari. Mantap, keren banget pikiran kamu. Ya, ya, ya. Kamu sudah mempunyai pikiran yang terbuka nih. Bapak seneng banget nih. Oke, oke. Yang berikut siapa nih? Wendy, boleh nggak menceritakan? Ya Pak. Ya, silakan, silakan. Nah, kalau saya tuh berpikir bahwa kan tidak semua teman itu tuh akan memanfaatkan saya, dan untuk mengenai mengerjakan tugas bersama ya nanti bisa dibicarakan gitu loh Pak. Jadi tidak ada yang bisa memanfaatkan satu sama lain gitu Pak. Bener banget, sangat bagus Wen pikiran kamu tuh. Kamu sudah bisa terbuka ya pikirannya mengenai teman-teman kamu tadi itu. Oke, oke, benar-benar. Ya, yang terakhir nih Ade nih. Silakan, Nak. Oke, baik Pak. Kalau saya tuh berpikir tidak semua orang tuh di kelas tuh kayak jahat, egois, dan nggak mau menghargai pendapat saya saat diskusi gitu Pak. Dan karena mikir saya tuh di sisi lain tuh saya punya teman kelas yang masih baik hati sama saya gitu. Baik sekali Ade. Iya, ya. Pemikiran yang baru kamu ini sangat bagus nih untuk kedepannya. Setelah kalian bentar, Bapak setuju banget nih pikiran Ade ini sudah mulai bagus ya, mulai lebih terbuka. Nih, mungkin setelah kalian mempunyai pemikiran yang baru nih teman-teman, adakah yang ingin teman-teman semua lakukan untuk kedepannya? Kalau saya Pak, Oh ya, silakan ya. Ya, silakan. kalau saya ini sih Pak kayak berusaha untuk mencoba untuk tidak overthinking dulu terhadap kecoa dan berusaha untuk tidak sepanik mungkin Pak kalau misalkan ada kecoa atau ketemu kecoa dimanapun itu gitu, Pak. Bagus banget, Carol. Kamu telah menemukan tingkah lakumu yang baru ya. Bagus, 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 bagus. Yang berikut Maria nih, silakan. Saya nunjuk Oke, aja ya, Pak. nggak apa-apa ya. Asal nunjuk ya. Iya Pak. Ya, Oke sekarang Pak, Maria. kalau saya mungkin lebih bisa merasa aman sama nyaman sih Pak kalau ada laki-laki di dekat saya. Karena kan laki-laki nggak semuanya tuh bakal aneh-aneh gitu loh ke saya. Dan saya juga dibantu sama laki-laki untuk ditawarin pulang bareng nih. Bagus, Maria. Kamu nih sudah merasa aman dan nyaman kalau Bapak lihat ya, jika berdekatan dengan laki-laki. Mantap, mantap. Ini Bapak nunjuk aja nih. Tere dah, cobalah. Tere. Suaranya mana? Baik, Pak. Ya, Kalau silakan. saya untuk kedepannya tuh ya saya lebih berani keluar malam gitu Pak. Dan sebisa mungkin jangan panik kalau baru di jalan malam-malam tuh ada yang ngikutin gitu Pak. Bisa jadi kan mereka cuma lewat aja gitu Pak, biar nggak membahayakan diri saya sendiri juga Pak. Tapi saya juga tetap harus berhati-hati Pak. Begitu Pak. Iya, bener banget. Keren banget Tere, kamu sudah bisa memikirkan nih perilaku yang sebenarnya yang baik kamu lakukan dan tidak menyulitkan dirimu sendiri lah. Malah kalau kamu makin takut kan makin bahaya juga ya. Jadi pikiran kamu tadi ini Bapak senang banget, Pak, suka ya. Yang berikut nih, Wendy, boleh nggak cerita? Ya, kalau saya Pak untuk kedepannya itu mau tetap menjaga hubungan pertemanan yang baik dengan teman-teman dekat saya. Terus dalam mengerjakan tugas juga dibicarakan bersama dan kerjasama itu diutamakan gitu Pak, sehingga tidak ada ketakutan untuk memiliki teman dekat dan
takut untuk dimanfaatkan ketika mengerjakan tugas bersama gitu Pak. Bagus, Wen. Kamu sudah menemukan perilakumu yang sangat baik ya. Oke, yang berikut lagi nih. Ade ya, silakan Nak. Oke, Pak. Kalau untuk kedepannya, saya coba untuk lebih terbuka lagi, Pak, terhadap kelompok belajar saya. Jadi nanti jika ada yang ngajak saya untuk gabung dalam kelompok tuh, saya sangat berantusias untuk terlibat gitu, Pak. Baik, bagus sekali nih atas tingkah laku barumu ya deh. Bapak sangat senang nih. Apakah masih ada yang ingin disampaikan nih, teman-teman? Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu lagi? Kalau saya sih udah cukup ya Pak. Saya juga udah nggak ada lagi, Pak, yang ingin disampaikan. Oke, jadi nggak ada lagi nih. Teman-teman yang lain udah ya? Udah, Pak. Siap. Udah Pak. Oke, benar ya. Terima kasih responnya teman-teman. Jadi konseling hari ini sudah selesai nih. Bapak nanti akan menyimpulkan atau memberikan rangkuman nih mengenai pertemuan kita hari ini, mengenai konseling hari ini. Bapak lihat tadi dari pertama kita mengawalinya, banyak teman-teman yang menceritakan pengalamannya, permasalahannya yang sedang dialami oleh teman-teman kalian, yang membuat kalian dan teman-teman juga menjadi tidak fokus, menjadi merasa tegang, baik dalam beraktivitas maupun dalam belajar. Dan Bapak juga melihat ada upaya positif dari masing-masing teman-teman dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nanti ke depannya apa Bapak harap semoga teman-teman semua lebih dewasa, lebih bisa berpikir positif untuk menyelesaikan permasalahan dari teman-teman sendiri, baik masalah mengenai masa lalu ataupun dengan masalah trauma. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, apakah kita bisa mengakhiri pertemuan kali ini? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Yang lain gimana? Bisa kok Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di konseling hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak, sehat terus ya buat kedepannya. Kalian pasti bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Konselingnya. Terima kasih, Pak.